Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah dalam Islam. Khutbah berasal dari kata kataba, yaktubu, dan khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Menurut istilah, khutbah artinya kegiatan ceramah kepada umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan ibadah. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, yad'u, du'a, atau da'watan. Maka dakwah adalah isim masdar dari du'aan yang mempunyai arti ajakan atau panggilan. Adapun definisi dakwah Islam adalah mengajak umat Islam, manusia, hikmah, kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Secara etimologi, tabligh berasal dari kata kerja balagha yubalighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Maka tabligh dapat diartikan sebagai bentuk ibadah dengan cara menyampaikan atau memberitahukan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk diamalkan. Dibanding khutbah dan tabligh, cakupan dakwah itu lebih luas, seluas segala aspek kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dengan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, bahkan diam pun demi menegakkan kebenaran, dapat juga bagian dari dakwah. Syarat dai yang pertama, satunya kata dengan perbuatan. Memahami objek dakwahnya, berani dan tegas tetapi tetap bijak dan santun dalam berdakwah, memiliki ketabahan dan kesabaran yang kokoh. Tugasnya hanyalah menyampaikan, tidak memastikan hasilnya, dan yang terakhir terus berdoa agar dakwahnya berhasil. Khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Khutbah sesudah sholat, misalnya khutbah sholat id'ain, sholat khusuf dan sholat kusuf, sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Arafah. Dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Rukun khutbah yaitu membaca hamdalah, membaca sholawat Nabi, berwasiat takwa kepada diri sendiri dan jamaah, membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, dan berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat. Tabligh bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Ketentuan tabligh: A. Harus menggunakan cara yang sopan, lemah lembut, tidak berbicara atau berbuat kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Yang keempat, materinya menggunakan rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, didasari keikhlasan dan kesabaran. Yang keenam, tidak menghasut untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Persamaan dakwah dan khutbah. Yang pertama, sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam yang kafah atau sempurna, lengkap, dan utuh. Yang ketiga, keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Sebaliknya, kegagalan dan keterpurukannya hidup diperoleh dari kemaksiatan. Yang keempat, sama-sama memberi kabar gembira atau basyiron, bahagia, sukses, surga bagi yang bertakwa. Sebaliknya,
ancaman atau nadhiron bagi yang ingkar atau gagal sengsara dan neraka. Perbedaan dakwah dan khutbah. Khutbah terkait oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan, sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja seperti media sosial. Demikianlah sedikit dari pengertian perbedaan khotbah, dakwah, dan tabligh yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.